Di hari santri ini kita diuji oleh Allah kesabarannya ya. Maka saya sarankan, silahkan demo silahkan, namun koordinasi dengan kepolisian yang tertib, jangan anarkis, untuk membedakan bagaimana santri demo dan untuk membedakan bagaimana orang yang bukan santri demo. Jangan sampai bakar-bakaran. Ini kata saya, demo kita istighosah, demo kita supaya dicontoh oleh mereka tidak bakar-bakaran. Kalau saya demo tidak boleh membakar-bakaran, namun Gus Atok katanya demo boleh bakar-bakaran, namun yang bakar sebakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tum Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Romo Ki Haji Anwar Mansur hafizahullah, dan Duriyah Ki Abdul Karim, wabil khusus Ki Hasan Sufi Zamzami, dan kita hormati bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, hafizahullah, dan Rais Suriah PBNU dalam hal ini diwakili oleh Ki Haji Said beserta jajarannya, juga Rais Suriah PBNU beserta jajarannya, yang kita hormati bersama Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Stakuf beserta jajarannya, beserta juga sekjen wakil PBNU Kiai Haji Amin Husni beserta jajarannya, dan para pejabat ya, baik TNI dan Polri, yang kita hormati bersama, yaitu wabil khusus ya, Ibu Gubernur Bu Khofifah beserta rombongannya yang telah mengadakan hajat ya, yaitu maulidan sholawatan yang ditempatkan di Pondok Pesantren Lirboyo. Mudah-mudahan kebaikan beliau dibalas oleh Allah, jazahumullah khairan. Mudah-mudahan beliau selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memimpin Jawa Timur. Para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya pihak yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ya, yang mana majlis yang demikian, hadir yang di majlis yang demikian merupakan majlis yang dihadiri oleh para malaikat, dan rahmat Allah diturunkan, barakah Allah diturunkan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di majlis ini. Dan Allah akan memberi pahala orang yang hadir di majlis ini, dan Allah akan mengumpulkan orang yang hadir di sini, hadir di majlis ini bersama orang-orang soleh di surga. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahab.
ayuksaru almar'u ma'aman ahab, besok pada waktu hari kiamat orang akan dikumpulkan dengan siapa dia mencintai di dunia itu, dengan siapa. Namun mahabbah itu harus tasabuh ya. Kalau kita mencintai orang solihin, kita harus menyerupai orang solihin, baik ucapannya atau perilakunya. Dan hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah, sebab hanya dengan modal mahabbah saja orang besok di akhirat, di surga, derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hadir di majlis ini janji Allah ya, yang minta disaksikan oleh malaikat. Orang yang hadir di majlis demikian, doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita hadir di majlis demikian, dalam hati kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Ibu Gubernur menghadirkan panjenengan semuanya, wabil khusus Habib Syekh, pengurus PBNU, dalam rangka memperingati Hari Santri. Santri beserta kiai itu jasa terhadap negara sangat besar, kontribusi terhadap negara sangat besar sekali. Semenjak Wali Songo, para kiai dan santri mengusir penjajah, dan diteruskan oleh kiai-kiai melawan penjajah, dan tidak ada satupun kiai yang menjadi antek penjajah. Dan juga dalam revolusi jihad yang kita peringati di tanggal 22 Oktober ya, merupakan Hari Santri. Ini jasa santri yang mana almarhumlah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengajak santri-santrinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mana pada waktu itu akan dijajah lagi oleh Belanda yang membujang sekutu. Seolah-olah bila mana tidak ada almarhumlah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari beserta santri-santrinya, maka Indonesia akan terjajah kembali. Bisa dibayangkan bagaimana senjata modern dilawan dengan bambu runcing, dengan doa, sehingga banyak sekali bom-bom yang tidak meledak ya. Jadi kita memperingati Hari Santri ini merupakan ungkapan syukur kita kepada para ulama, para pendahulu kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga telah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik, maka orang tersebut berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berbuat baik pada kita, ini adab kita supaya kita berterima kasih, kita mengucapkan jazahumullah khairan. Mudah-mudahan almarhumlah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari bisa pejuang-pejuang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya, semoga oleh Allah dijadikan min ahlil jannah. Allahumma adkhilna wa al jannah, amin ya rabbal alamin. Para santri itu modalnya ya, satu santri modalnya dengan akhlakul karimah. Ini modal santri, modalnya adab. Ini modal santri. Akhlakul karimah itu merupakan syarat orang bisa diterimanya di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga. Tentu makna akhlakul karimah itu luas. Ihsan, tahamul ya, betah-betahkan, sabar dan lain-lain. Ini akhlakul karimah.
Dan muda santri juga adab. Ini muda santri, orang bisa diterima di tengah-tengah keluarga sebab akhlakul karimah. Orang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, ini harus dengan akhlakul karimah. Ini merupakan puncak Rasulullah diutus oleh Allah, yang mana Rasulullah mengatakan innama bu'itstu li utamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tentu akhlak luas, mana tentu akhlak diterangkan akan memakan waktu. Prinsip yang baik-baik itu akhlak karimah, dan menolak keburukan-keburukan itu akhlak karimah. Dan muda santri adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muda santri. Orang kalau takwa kepada Allah, ini segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya, makanya santri itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Jodohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu santri. Santri tidak perlu masang foto cari jodoh ya. Kalau sudah waktunya datang sendiri. Selamat datang Pak Wakil Wali Kota dan Wali Kota juga ya, para pejabat, Bapak Kapolres, selamat datang. Dan orang takwa rizkinya akan dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diduga-duga. Dan orang takwa untuk mengukur kemuliaan seseorang. Qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ini Al-Quran. Bahwasannya untuk mengukur kemuliaan seseorang ini diukur dengan takwanya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini orang yang takwa. Kalau misalkan saja orang dimuliakan karena jabatannya, ini bila mana tidak takwa maka indallah tidak akan mulia. Orang misalkan saja dimuliakan karena hartanya, ini bila mana dia tidak takwa maka indallah tidak akan mulia. Orang misalkan saja dimuliakan indan nas karena nasabnya, bila mana orang tersebut tidak takwa maka indallah tidak akan mulia. Jadi artinya kemuliaan itu harus didapat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muda santri, akhlak, adab dan takwa. Dan janji Allah, selamat datang Ketua PBNU Jawa Timur Bapak Yai Abdul Hakim, selamat datang bersama rombongan. Dan orang yang takwa oleh Allah akan ditempatkan di surga. Kata Allah uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Jadi muda santri, satu akhlakul karimah, dan kedua muda santri ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dimudahkan bisa berakhlak karimah dan bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami informasikan di hari santri ini kita diuji oleh Allah kesabarannya ya. Maka saya sarankan, silahkan demo silahkan, namun koordinasi dengan kepolisian yang tertib, jangan anarkis, untuk membedakan bagaimana santri demo dan untuk membedakan bagaimana orang yang bukan santri demo. Jangan sampai bakar-bakaran, ini kata saya. Kataku satu. Jangan sampai anarkis. Demo kita supaya dicontoh oleh mereka-mereka. Demo kita istighosah. Demo kita supaya dicontoh oleh mereka-mereka, tidak bakar-bakaran, tidak melawan polisi,
tidak melawan TNI, dan demo kita adalah demo damai. Setuju? Ini untuk pelajaran bagi mereka-mereka, kalau demo dilarang bakar-bakaran, kalau demo dilarang ugal-ugalan. Jadi dalam demo tidak boleh bakaran-bakaran, kecuali ya munggu Mbah Yai Atok, silahkan demo bakar-bakaran, silahkan. Namun yang dibakar rokok katanya. Jadi kata Mbah Yai Atok, berbeda dengan saya ya. Kalau saya demo tidak boleh membakar-bakaran, namun Gus Atok katanya demo boleh bakar-bakaran, namun yang dibakar sebakas itu pesan Ki Atok ya, harus diugemi. Jadi antias diperhatikan, satu akhlakul karimah, kedua takwa kepada Allah, setelah itu ditambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka oleh Allah akan dicukupi. Maka saya pesankan, bila mana kalian demo, silakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang sinis terhadap orang Islam, sinis terhadap negara Indonesia, ini mudah-mudahan dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab musuh-musuh Indonesia ini tujuannya untuk menghancurkan negara kita, mengadu domba negara kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannah namam. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Ma'as-sabiqin. Kata Imam Ghazali rahimahullah, mengadu domba adalah dosa besar. Mengadu domba adalah dosa besar. Dan ini masih si ayah, masih berusaha. Namun ada dosa yang lebih besar, yaitu orang yang diadu domba mau. Sebab ini qabulu si ayah. Jadi kalau kalian diadu domba mau, ini dosanya lebih besar. Adapun orang-orang yang sinis terhadap Islam, terhadap negara kita yang kita cintai, ini biasanya mengadu domba, memporak-porandakan negara kita yang kita cintai. Mudah-mudahan Indonesia dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, indah, sejahtera, aman, dan Allah mengampuni dosa-dosanya pada rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sebab bila mana Allah tidak mengampuni dosa-dosanya kepada rakyat Indonesia, maka berpotensi bala Allah, bencana Allah diturunkan. Kalau bencana Allah diturunkan, maka orang-orang yang baik pun akan merasakannya. Itulah yang kami sampaikan. Mengucapkan lagi terima kasih kepada semua pihak, Habib Syekh dan pengurus PBNU, baik jajaran Roh Islam dan Suriah, dan Kota Umum PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf beserta jajarannya, dan PBNU baik Suriah dan Kota Umum dan jajarannya. Wabil khusus kami aturkan terima kasih kepada Ibu Gubernur beserta jajarannya. Terima kasih wa jazakumullah khairan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau